pembicaraan Pancasila yang bertemakan Pancasila sebagai dasar pendidikan multikultural. Halo, sebelumnya aku sekarang mau membuka dulu videonya sebelum masuk materi. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman, baik itu dari suku, bangsa, agama, budaya, maupun bahasa. Tapi dari perbedaan itu kita nggak harus menjadikan itu sebagai penghalang kita untuk menerapkan Pancasila sebagai dasar pendidikan multikultural. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih pendidikan multikultural itu apa sih? Enggak kan? Enggak sih, pasti ada yang tahu juga. Nah, pendidikan multikultural itu adalah di mana kita mampu menghormati, menghargai, menoleransi perbedaan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, pendidikan sebagai proses terpenting yang bisa kita manfaatkan sebagai pendidikan di mana kita menerapkan perbedaan, penerimaan, serta toleransi. Yang intinya kita tuh belajar dari pendidikan itu untuk cara bertoleransi dengan perbedaan yang ada. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila itu berkesinambungan atau selaras dengan pendidikan multikultural. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman nilai dalam kehidupan sosial dan pendidikan. Setiap sila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam pendidikan multikultural, Pancasila berperan sebagai kerangka nilai yang mengarahkan proses pembelajaran agar tidak berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter kebangsaan. Nilai Pancasila membantu peserta didik memahami bahwa perbedaan merupakan realitas sosial yang harus diterima dan dihormati. Melalui pendidikan, nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan secara berkelanjutan. Sekolah dan perguruan tinggi menjadi ruang strategis dalam menanamkan nilai Pancasila melalui kurikulum, kegiatan pembelajaran, serta interaksi sosial antar warga sekolah. Dengan demikian, pendidikan multikultural berbasis Pancasila berperan penting dalam menciptakan generasi yang berwawasan kebangsaan, toleran, dan berkeadilan sosial. Halo, di sini aku bakal melanjutin materi yang udah dijelasin sama rekan aku. Nah, di sini pendidikan multikultural itu berhubungan dengan sila pertama dan sila kedua. Sebelumnya aku bakal jelasin bahwa pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang menekankan pada kesetaraan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan ini tuh bertujuan membentuk individu yang mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam. Nilai-nilai tersebut tercermin jelas dalam Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama dalam dunia pendidikan. Hal ini mewujudkan melalui toleransi dan kebebasan beribadah. Nah, di dalam sila kedua juga, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama loh. Pendidikan tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap peserta didik. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan nilai dalam menciptakan pendidikan yang adil dan inklusif. Oke, kita lanjut ya. Selain itu, penerapan pendidikan multikultural yang berlandaskan sila pertama dan kedua Pancasila juga berperan penting loh dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Lingkungan pendidikan yang menjunjung nilai toleransi dan kemanusiaan akan mendorong peserta didik untuk merasa dihargai, diterima, dan memiliki rasa aman dalam mengekspresikan identitas budaya maupun keyakinannya. Melalui pembahasan sikap saling menghormati, peserta didik tidak hanya memahami perbedaan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila menjadi fondasi awal yang kuat dalam membangun pendidikan multikultural yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada persatuan bangsa ini. Selanjutnya yaitu pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman.
Di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi, peserta didik berasal dari latar belakang yang berbeda, baik suku, agama, budaya, maupun ras. Perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. Penerapan sila ketiga dapat dilakukan melalui kerja kelompok, diskusi kelas, dan kegiatan bersama yang mendorong sikap toleransi, saling menghargai, serta kerjasama tanpa diskriminasi. Pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengajarkan nilai demokrasi. Dalam dunia pendidikan, nilai ini diterapkan dengan melatih peserta didik untuk berani menyampaikan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, serta menghargai perbedaan pendapat. Kegiatan seperti musyawarah kelas, pemilihan ketua kelas, dan organisasi siswa sebagai sarana untuk membiasakan sikap demokratis. Melalui penerapan sila keempat, peserta didik belajar menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat, sehingga tercipta keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Sikap ini penting sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Melalui pembelajaran sejarah, budaya, dan kegiatan kebangsaan, peserta didik diajak untuk memahami bahwa persatuan adalah kunci dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Guru juga memiliki peran penting sebagai teladan dalam menerapkan nilai persatuan dan demokrasi. Dengan sikap adil dan terbuka dan menghargai perbedaan, guru dapat membentuk karakter peserta didik yang berjiwa Pancasila. Selanjutnya, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam dunia pendidikan, sila ini mengajarkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi baik karena perbedaan ekonomi, suku, agama, maupun latar belakang masing-masing. Semua peserta didik berhak mendapatkan kesempatan belajar yang adil dan setara. Pendidikan multikultural yang berdasarkan Pancasila bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai perbedaan. Melalui pendidikan ini, peserta didik diajarkan untuk bersikap toleransi, adil, dan memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Mereka tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi belajar tentang nilai kemanusiaan yang empati dan juga bertanggung jawab. Dengan penerapan nilai sila kelima, pendidikan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Peserta didik dibiasakan untuk saling membantu, menghargai hak orang lain, serta menemukan bahwa keadilan sosial harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar teori. Namun, dalam pelaksanaannya, pendidikan multikultural masih menghadapi berbagai tantangan. Masih ditemukan sikap intoleransi, kurangnya pemahaman terhadap nilai Pancasila, serta sikap individu yang dapat memicu perpecahan antara satu dan yang lainnya. Meskipun demikian, pendidikan tetap menjadi solusi utama yang membangun persatuan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Melalui peran guru, sekolah, dan seluruh elemen pendidikan, nilai-nilai Pancasila dapat terus ditanamkan kepada generasi muda. Guru berperan sebagai pembimbing dan teladan dalam menerapkan sikap adil, toleransi, dan saling menghargai. Sebagai kesimpulan, Pancasila merupakan fondasi utama dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, keberagamaan yang ada di Indonesia dapat menjadi kekuatan, bukan hanya sekedar sumber perpecahan. Memulai pendidikan, kita dapat membentuk generasi yang berkarakter, menjunjung keadilan sosial, serta mampu menjaga persatuan bangsa Indonesia. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.